selamat Kofi. bergabung juga. Iya Ya, Bang, Islam Kristen, Kofi. Kristen Bang. Ya, silakan Bang Kofi. Kalau mau berdiskusi silakan on cam. Aulamu Offside. aja mah Anak sembunyi. Cina. Gimana? Aulamu mah sembunyi. Gimana? Aulamu aja mah sembunyi. Sampai Loh, sekarang nggak muncul-muncul. yang sembunyi itu nolak si Jadi gondrong loh, cacing di ditutupin atas tembak. musik. Cacing di atas Nah, musik. jangan kerasukan dulu, jangan kerasukan. Saya berharap ada Kristen yang naik memang mau berdiskusi bukan kerasukan. Tenang dulu ya. Ya, Kan jangan siapa ya? semakin Anda permalukan kekristenan dengan Anda naik ke atas cuman modal kerasukan ya. Tenang Itu dulu. orang Jangan Anda ceritakan ke saya nonot si gondrong yang disembunyikan di balik sempak. Jangan. Tenang dulu Dinda. Tenang dulu. Kita sama-sama mengetahui memang nonotnya gondrong itu disembunyikan di balik sempak. Tahu kita. Tapi nggak perlu, saya nggak tanya itu. Saya nggak mempertanyakan tentang nonton si gondrong temanmu itu tadi. Saya nggak mau tahu. Mau disembunyikan di balik sempak, mau disembunyikan di dalam rambut, mau disembunyikan di balik telinga. Saya nggak tanya itu. Tenang dulu Dinda, tenang. Kofi, jorokkan Kofi, Kofi Kristen, Kofi Kristen, Kofi Kristen. Tidak dampak kalau makan babi tiap hari teman-teman. Kofi. udah karap. Aduh. Kerasukan teman-teman. Coba kita naikkan si offside ya. Silakan naik Dinda offside, silakan. Biar kita berdiskusi tentang pernikahan. Nah, kenapa lah kau bahas kelamin terus? On cam, Dinda silakan. Orang dia yang pertama membahas kok, kan dia yang membahas pertama. Dia bilang, aku tahu disembunyikan di mana nonok di si gondrong kata dia. Enggak. Silakan Dinda Kau offside. bahas agama, tapi Silakan Dinda. gelap ini. Lagi merokok aku ini. Ya jangan ngerokok lah. Saya berharap ada Kristen yang bisa diatur lah. Oke. Gimana kalau kita membahas apa perihal yang mau kau tentang bahas? pernikahan? Apakah ayah dan ibumu itu melakukan pernikahan menurut ketetapan Tuhan di dalam Bible? Pernikahan? Maksudnya gimana pertanyaan? Coba dulu jelaskan dulu. Oke, kita Buat buktikan. dulu lebih jelas. Oke, gantian ngomongnya ya. Kita buktikan sama-sama apakah ayah dan ibumu itu melakukan ritual perkawinan atau pernikahan di dalam Bible dengan cara silakan kau tunjukkan satu saja ritual yang dilakukan oleh ayah dan ibumu yang merupakan pengajaran Tuhan yang menjadikan seseorang itu menjadi suami istri. Saya sudah sampaikan dengan bahasa anak TK loh. Kalau kamu nggak paham juga Maksudnya dengan gini. literasi bahasa saya, literasi bahasa saya yang nggak kau mungkin pakai maksud bahasa ini, lagi ngomong ke kamu. yang kau maksud ini membahas secara antropologi. Artinya kan itu kan Antropologi. tentang mengatur hubungan. Apa Gimana kau nggak korelasinya paham rupanya antropologi apa-apa? dengan Apa mau debat sama pernikahan? aku? Nggak ada korelasinya antropologi dengan pernikahan, Dinda. Antropologi. Gimana sih? Yang Nggak saya ngerti kau. bisa, Apa mau kau bahas? yang saya sampaikan. Makanya kalau pernikahan Ini, itu, Dinda. pernikahan secara ritual itu yang kau maksud. Ya. Ritual itu manusia yang buat. Nah, Contoh manusia yang pernikahan yang buat. kau maksud. Manusia. Ya makanya Berarti dengan kata hal lain yang kau Anda mau sebut tadi menyampaikan itu bahwasannya belum dulu ritual kujelaskan. perkawinan Gimana yang kau ini? dilakukan Kenapa? oleh ayah dan ibumu itu tidak Kenapa pernah kau diajarkan takut? oleh Tuhan. Karena tidak pernah diajarkan oleh Orang mau Tuhan, menjawab, kau berarti bicara apa terus. yang Gimana kau dilakukan ini? oleh ayah dan ibumu itu sebuah perzinahan. Dan ketika ayah dan ibumu berzina melahirkan kau, berarti kau Sudah. dengan secara wajar secara Sudah sadar belum? mengatakan kalau kamu itu anak Merepet aja zina. kau. Biar ku ajari kau dulu di sini. Silakan. Jadi pernikahan itu yang mengatur itu manusia antara manusia.
Jadi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Secara ritual manusia yang buat, secara sakramen di dalam kekristenan itu manusia yang buat di abad keempat. Makanya kalau kau berbicara tentang ritual itu berubah-ubah pasti. Maka di setiap kebudayaan, setiap agama itu berbeda-beda. Kalau kau menganggap secara ritual itu Tuhan yang ngajarkan dan itu berarti kalau manusia yang ngajarkan zina, kau tidak tepat. Oke, Gak saya tepat, tanggapin ya. salah itu. Oke, berarti Anda mengakui ritual perkawinan yang dilakukan oleh ayah ibumu, ya, itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan di dalam Bibelmu. Ritual tidak. Ya. Ya, ritual tidak. Sekarang saya tanya, ritual yang dilakukan seorang pezinah ketika laki-laki itu membayar seorang PSK, apakah ritual itu pernah diajarkan oleh Tuhan juga? Maksudnya gimana? Seorang laki-laki yang hendak berzina dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka, ya, yang Oh ditetapkan oleh enggak, itu dengar sah dulu. secara Sabar dulu, masyarakat. Dinda. Yang Sabar dimaksud sah dulu. secara masyarakat, Sabar makanya tadi dulu. berbicara antropologi. Kau nggak Sabar dulu, paham. Dinda. Sabar dulu, Dinda. Berarti saya tanya sama kamu, ketika seorang laki-laki membayar seorang PSK dengan tujuan mereka untuk berhubungan badan dengan kesepakatan yang mereka lakukan bersama, apakah kesepakatan itu diajarkan oleh Tuhan? Kesepakatan secara masyarakat, maka itu sah. Kau paham nggak Yang saya antropologi? tanyakan bukan secara masyarakat di hadapan Tuhan. Apakah kesepakatan itu diakui, Enggak, dibenarkan oleh Tuhan? berbeda perzinahan yang diakui masyarakat berbeda, pernikahan yang diakui masyarakat berbeda. Saya tidak Dengan tanya yang pernikahan berzina lagi, kau Dinda. maksud. Dinda disimak, Dinda. Makanya saya bilang cukup KTP-mu yang karisma. Masyarakat Indonesia secara Cukup moralitas dengar, Dinda. dan hukum undang-undang tidak memperbolehkan perzinahan. Gimana kau? Cukup KTP-mu saja yang Kristen. Apa yang kau baca telingamu pun nggak jangan. tahu kau. Saya Yang nggak kau tanya bicarakan nggak pernikahan lagi ngertinya nih. kau ini. Saya nggak tanya pernikahan lagi nih. Apa yang mau kau Yang tanya? saya tanyakan, ketika seorang laki-laki membayar seorang perempuan dengan kesepakatan yang mereka miliki bersama dan mereka setujui bersama hingga mereka berhubungan badan, apakah kesepakatan itu diajarkan atau dianjurkan oleh Tuhan? Nggak boleh lah. Enggak kan? Nah, pernikahan ayahmu tidak dikenal oleh Tuhan. Kesepakatan pezina tidak dikenal oleh Tuhan, tidak diajarkan oleh Tuhan. Lantas apa bedanya pernikahan ayahmu dengan perzinahan yang dilakukan oleh seorang pesundal di hadapan Tuhan? Apa bedanya? Sudah, biar ku jawab. Kan sama-sama tidak diajarkan. Udah belum, biar ku ini. jawab. Biar ku jawab. Udah belum, makanya ada sah secara hukum kebudayaan. Saya tidak ada tanya sah hukum. secara negara. Saya tidak Makanya tanya negara. kajian ini kau dijawab ngoceh terus biar ku ajar Saya nggak biar tanya pintar negara kau. loh, Dinda. Saya nggak tanya hukum negara. Biar hukum pintar Tuhan. kau. Yang saya Biar tanya hukum Tuhan. Makanya di dalam Yang saya tanya kitab-kitab hukum itu Tuhan. ya makanya di dalam kitab itu biar kau paham ada pengajaran secara antropologi antara kebudayaan masyarakat. Artinya mengatur sesama manusia. Di situ ada hubungan sesama manusia. Bukan hanya hukum-hukum Tuhan yang di dalamnya. Kayaknya kau nggak paham. Kalau Ya, kau berarti. berbicara tentang pernikahan itu secara ritual itu harus dari Tuhan, kau sudah mengatakan Muhammad itu berzina. Karena Khadijah kan tidak melakukan seperti yang kau lakukan sekarang. Bagaimana pendapatmu dengan itu? Kasih datanya kalau Khadijah dan Nabi Muhammad Kasih SAW tidak datanya melakukan. secara ritual, Meninggal. kasih datanya. Ya makanya kasih secara Meninggal. data kalau Saya kau kamu anggap mereka katakan, melakukan dengar dulu, Dinda. pernikahan. Dinda, kamu tadi baru mengatakan Kenapa kau? bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan disenggol Siti sikit. Khadijah tidak melakukan ritual Disenggol keriting sebagaimana kau. ritual yang kami lakukan. Sementara riwayat menceritakan Makanya ketika aku Nabi bertanya, Muhammad SAW menikahi Khadijah, ritual seperti itu Nabi Muhammad SAW memberikan mahar. Iya. Ada maharnya. Makanya di Di mana terus. di mana mahar itu bahagian daripada rukun nikah. Kasih datanya. Jangan Anda yang anak pezina mengkritik pernikahan. Silakan Udah belum? kasih datanya bahwasanya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah tidak selaras dengan ritual pernikahan yang kami lakukan. Silakan.
Makanya kan muncul tadi pertanyaan. Aku bertanya, muncul bertanya. Kan kau nggak Ini dengar. anak zina ini. Apakah ini. pernikahan berarti dia anak Muhammad itu sama dengan yang kau lakukan sekarang? Aku bertanya tadi. Makanya Tadi kupingmu Anda pakai katakan, kupingmu. kau tidak bertanya. Tadi kau katakan. Apakah Dengar dulu, Muhammad Dinda, dan Khadijah anak zina. sama Anak pernikahan zina. kerjakan Anak sekarang? zina. Dengar dulu anak zina, gantian anak zina. Saya dulu yang ngomong anak zina. Tadi kan kau berkata nih anak zina, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dengan Khadijah itu berzina karena itu statement, bukan pertanyaan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak melakukan ritual pernikahan sebagaimana yang kami lakukan. Saya tanya datanya di mana? Kalimat bertanya. Datanya di mana? Tidak Kau begitu mute-mute perkataanmu. Silakan anak zina. Tormu. Anak zina dibuktikan anak zina. Buktikan bahwasanya kau itu tidak anak zina. Begitulah seorang anak zina di mana bapaknya menzinai mamanya, dia keluar dari lubang pantat. Ya kenapa lah orang anak zina. Menghujat aja kerjanya anak zina ini. Tadi di awal dia tidak bertanya, tapi berstatement mengatakan Nabi Muhammad SAW itu berzina sama sama Khadijah karena tidak melakukan ritual sebagaimana ritual yang kita lakukan. Kita minta datanya, meninggal. Makanya saya bilang saya bisa buktikan kalian tidak pernah menikah, tapi kalian berzina. Kalian berzina. Dia sudah mengakui ritual perkawinan yang dilakukan bapak mamanya itu tidak dikenal Tuhan. Karena itu adalah adat istiadatnya manusia. Lantas apa bedanya dengan pezina? Begitu loh. Terbukti ya. Dia sendiri menyatakan kan tidak ada bedanya perzinahan yang dilakukan seorang laki-laki yang membayar perempuan dengan perkawinan yang dilakukan oleh ayah ibu dia itu tidak dikenal di hadapan Tuhan. Berarti kan sama-sama zina. Begitu Dinda, ya. Oh kena PL lo tadi, anak zina. Makanya jangan ngerokok lah anak zina. Bisa diatur nggak sih anak zina? Jangan ngerokok anak zina, silakan. Makanya kan kutanya tadi, apakah kalau kau sebut zina, apakah Muhammad itu melakukan hal ritual yang sama seperti yang kau lakukan sekarang? Kalau kau sebut tidak sama, lanjut, apa jawabanmu? Di pernikahan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah itu memberikan mahar. Salah satu rukun di dalam pernikahan kami memberikan mahar. Sama kan? Sama kan? Bagaimana secara agama secara agama? Ya sah. Secara agama? Mahar. Dalam surah An-Nisa ditentukan Secara mahar. agama, itu secara kebudayaan, Dik. Kebudayaan dari mana kebudayaan? Iya. Sejak kapan kebudayaan Kan itu mahar? gini, makanya di dalam kebudayaan. Dengar dulu. Kebudayaan ada namanya Dengar uang. dulu. Sejak kapan uang mahar itu hantaran. kebudayaan? Sejak kapan mahar itu bagian dari kebudayaan kebudayaan? Hah? Ada. Sejak Kau kapan? nggak tahu? Kasih datanya, silakan. Kau nggak tahu? Kasih datanya, mahar itu Ya adalah makanya di kebudayaan. dalam Silakan. kebudayaan Indonesia, Kasih datanya, suku mahar adat itu Indonesia kebudayaan. ya. Silakan. Oh bentar aku cari dulu ya, aku googling Silakan, dulu ya. silakan. Makanya dalam kebudayaan Indonesia ada namanya uang hantaran, uang Silahkan. mahar. Silakan kasih datanya, mahar itu bagian dari kebudayaan bukan ketetapan Tuhan. Silakan. Kasih datanya. Bentar ya, biar aku Jangan cari mama datanya ya. bapakmu yang berzina, orang kok katakan zina itu. Saya bisa buktikan bapak mamamu tuh offside itu zina. Karena apa? Karena Yesus maupun Tuhan yang mengutus Yesus tidak pernah mengajarkan ritual pernikahan dengan menopangkan tangan laki-laki dan perempuan di tangan pendeta. Nggak ada itu. Yesus tidak pernah mengajarkan pemberkatan perkawinan begini. Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada itu. Gitu loh. Berarti nggak dikenal oleh Tuhan dalam Bibelmu. Nah, mama bapakmu itu berhubungan badan. Lahirlah kau namanya offside, anak zina.
kawin kau besok punya anak kau cucu zina. Cucu kau kawin besok punya anak lagi, cicit zina. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku sekalian membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Tidak mengenalnya Yesus terhadap diri kalian bukan tidak mengenal fisik kalian, bukan tidak mengenal wajah kalian, tapi tidak mengenal pengajaran-pengajaran kalian. Yesus tidak mengenal pengajaran perkawinan ritual perkawinan yang kalian lakukan. Yesus tidak mengenal tidak mengenal ritual ibadah yang kalian lakukan. Yesus tidak mengenal iman kalian. Yesus juga tidak mengenal doktrin dan dogma kalian. Begitu loh. Karena tidak dikenal oleh Yesus, maka dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Zina itu bagian dari kejahatan. Mulut Faruk itu dicatatkan. Aku tidak tanya hukum negara loh, Dinda Ginting. Kau naik dulu, Ginting. Pakai otakmu. Aku nggak tanya hukum negara, saya tanya hukum Tuhan. Ngerti nggak? Saya tanya hukum Tuhan. Kalau dalam hukum negara, ya sah. Siapa yang membantah kalian nggak sah? Ya sah hukum negara. Berdasarkan hukum negara sah. Hukum adat istiadat sah. Tapi bagaimana dengan hukum Tuhan? Perzinahan seorang laki-laki dengan perempuan yang membayar si perempuan pun, di hadapan si perempuan itu sah bagi si perempuan. Makanya si perempuan nggak lapor polisi. Karena dia sudah dapat bayaran. Begitu loh. Barakallahu fikum Bang Zulas. Yuk teman-teman ditetap layarnya yuk, Naik Ginting, biar kita buktikan Ginting. Naik gitu loh. Ingat yang saya tanya itu hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan hukum negara, bukan hukum sosial. Nyampe nggak otak kalian? Nyampe nggak? Karena hubungan pernikahan itu tidak hanya sebatas dalam hukum bernegara, tidak. Hukum Tuhan, gitu loh. Hukum negara udah selesai, aku nggak bahas tentang hukum negara. Silakan. Saya akui, hukum negara kalian sah. Saya nggak bodoh membantah itunya, nggak ajak kalian. Saya nggak bantah itu, benar kalian hukum negara kalian sah suami istri. Bagaimana dengan hukum Tuhan? Itu yang saya tanya, gitu loh. Bagaimana kalian tahu tata cara menikah, rukun pernikahan, ritual pernikahan, sementara Yesus yang kalian percayai Tuhan nggak nikah? Bagaimana kalian bisa tahu rukun perkawinan, tata cara perkawinan, ritual perkawinan, sementara Paulus yang kalian ikutin saja diceritakan tidak menikah? Ternyata kalian ada-adakan. Ritual itu kalian ada-adakan. Kesepakatan laki-laki dan perempuan itu kalian ada-adakan. Maka Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang kau lakukan dan kau sampaikan itu berasal dari manusia. Gitu. Gimana kau percaya cium batu, sementara Memet tidak cium batu? Kok batu pun ala kau bahas? Itulah kau Ginting anak zina. Tema diskusi kau tuh terjun bebas. Aku nggak bahas tentang batu, aku bahas pernikahan. Oh, Ginting anak zina. Melebar kota kemana-mana. Oh, anak zina. Gak ada akalmu, Bang Jerry Adam ketawa itu. Yang saya tanyakan itu rukun perkawinan, ritual perkawinan. Bukan tentang hal-hal yang lainnya. Fokus ya. Fokus gitu loh. Silakan. Lagian nggak mungkin dibuat ketetapan kawin bagi domba. Kalian kan diupamakan dengan domba. Mana mungkin ada ketetapan perkawinan bagi domba? Cuma. Karena kalian diibaratkan, diumpamakan dengan binatang. Makanya kalian itu tidak ada dilarang, diharamkan atasmu menikahi ini nggak ada. Karena apa? Kalian diumpamakan dengan hewan.
Masa hewan dibuat aturan kawin bagi hewan yang nggak aja teh?